Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Destri Siregar, MPM 211400051, Prodi PGSD semester 2B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang logika. Yang akan saya jelaskan di sini ialah definisi logika, pengertian logika menurut para ahli, jenis-jenis logika, manfaat logika bagi manusia, dan yang terakhir sejarah logika. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, definisi logika. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logis, yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti suatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, percakapan atau ungkapan lewat bahasa. Kata logos berarti mengenal kata, mengenai percakapan atau ungkapan yang berkenan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata yang dinyatakan dalam bahasa. Baik, selanjutnya pengertian logika menurut para ahli. Yang pertama, Willy Alston. Pengertian logika adalah tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menerapkan ukuran-ukuran, memisahkan, menyimpulkan yang sah dan tidak sah. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles mempengertikan logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah berbicara untuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pihak. Dan yang terakhir, Soekarjo. Pengertian logika menurut Soekarjo adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti keterapan yang nalar. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan jenis-jenis logika. Dalam teori ada dua jenis logika, diantaranya adalah jenis logika alamiah. Jenis logika ini adalah satuan dalam sistem kerja pada komponen jiwa manusia yang dinamakan akal. Penggunaan akan berusaha untuk bisa menelusuri suatu hal yang tepat dan lurus, sama dengan sifat alamiah. Alamiah arus dalam mengelola informasi dalam sistem ini masih sangat murni, tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran yang melibatkan rasa ingin mau lebih cenderung subjektif. Yang kedua, jenis logika ilmiah. Untuk logika ini biasanya lebih menyangkut dalam proses perumusan prinsip dalam konteks pengetahuan, dan termasuk juga dalam perumusan hukum dan sains. Dalam penggunaan logika ini selalu akan disimpulkan sebuah alasan yang berhubungan dengan sistem ini sungguh sangat murni tanpa adanya pertimbangan. Ini ingin namun lebih cenderung subjek. Baik, yang selanjutnya ialah manfaat logika bagi kehidupan manusia. Apakah manfaat logika bagi kehidupan manusia? Yang saya ketahui adalah melatih jiwa manusia agar dapat membahas atau memperhalus jiwa pikiran, mendidik kekuatan akal pikiran, dan mengembangkan yang sebaik-baiknya dalam melatih dan membiasakan mengadakan penelitian-penelitian tertentu. Cara berpikir studi logika. Mendidik kita berpikir jernih dan kritis. Logika mungkin kita melaksanakan disiplin intelektual yang dipikirkan dalam menyimpulkan atau menarik kesimpulan. Itu adalah manfaat dari definisi logika. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sejarah logika. Menurut sejarah logika, dasar-dasar ilmu antik atau logika sudah dipelajari semenjak zaman Luqman Hakim atau zaman Nabi Daud. Dari Luqman Hakim turun kepada filosof
kemudian turun kepada filosof dan Bagrest, lalu turun kepada Al-Fahim, dan akhirnya sampai kepada filosof Aristoteles yang dikenal sebagai bapa logika. Logika merupakan cabang dari ilmu filsafat, maka sejarah lahirnya logika tidak bisa lepas dari bagaimana filsafat itu muncul. Filsafat pertama kali muncul di Yunani, yaitu pada abad ke-6 Masehi. Pada waktu itu orang-orang Yunani mulai krisis terhadap alam sekitar dan memulai memikirkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Merekalah orang-orang yang berusaha terus menganalisa dan menyusun kaidah-kaidah berpikir agar terhindar dari kesalahan dalam membuat kesimpulan. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang dapat Anda teman-teman pahami, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.